Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Maula Ruselia, taruni dari Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta semester 3. Di video ini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada di Taruna KKP atau Taruna Kelautan dan Perikanan. Yang pertama, ada basis. Tidak asing lagi dengan kata basis. Basis bahwasannya adalah proses adaptasi diri di dalam kampus yang dilakukan calon taruna dan calon taruni untuk membentuk sikap, karakter, dan mentalnya. Selama masa basis ini tidak boleh dipertemukan oleh orang tua atau keluarga dekat, teman, atau bahkan orang-orang terdekat lainnya. Selamanya masa basis ini tergantung dengan kebijakan yang diterapkan pada tahun ajaran tersebut. Yang kedua ada remaja, madya, perdana, hingga utama. Apa itu remaja, madya, hingga utama? Yang pertama ada remaja. Remaja merupakan sebutan untuk taruna tingkat 1 yang baru melakukan basis dan proses pengadaptasian diri dari kampus dan dari senior-senior ataupun dari dosen. Jadi masih dibilang masih basic dan masih imut-imut gitu. Yang kedua ada madya. Madya itu untuk taruna tingkat 2. Hingga perdana itu taruna tingkat 3. Satu lagi adalah utama. Itu adalah tingkat 4 atau taruna untuk tingkat akhir. Ini hanya ada di Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta dikarenakan perikanannya ada D4. Yang ketiga, ada teko. Apa itu teko? Bukan teko yang untuk ditaruh ke ceret itu ya guys, tapi adalah teman kondominium. Apa itu teman kondominium? Bisa saja kita sebut dengan teman kamar atau teman sekamar gitu. Jadi sebutan atau panggilan untuk teman sekamar, jadi biasanya dipanggil tek atau teko gitu. Tek, gimana hari ini? Untuk kamar, udah bersih belum? Ayo kita bersih-bersih, biasa begitu kan. Atau teko gimana? Ayo kita turun makan. Teko ayo, udah jam malam, matikan lampu. Jadi seperti itu. Yang keempat ada TD. Apa itu TD? TD adalah teman daerah. Biasanya itu perkumpulan taruna-taruni yang berasal dari daerahnya masing-masing. Jadi membuat ikatan seperti silaturahmi ataupun biasa disebut dengan TED atau TD. Jadi seperti itu. Yang kelima ada mentor. Apa itu mentor? Baik, mentor di Taruna KKP itu adalah semacam kakak dan adik asuh. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah untuk merangkul, saling menjaga, menguatkan satu sama lain. Tentunya seperti itu karena sudah kakak dan adik asuh, jadi seperti itu. Dengan berbagai cara, dengan pembagiannya baik secara resmi maupun secara cabut nomor, atau bisa dengan saya bisa jadi mentor kamu, tapi kamu ada syaratnya, atau dengan persyaratan lainnya. Jadi, istilah yang keenam ada pesiar. Apa itu pesiar? Pasti nih taruna-taruni kalau udah denger pesiar, langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Jadi pesiar ini sederhananya aja, kata-kata sederhananya aja itu dimana taruna-taruni diberi waktu untuk liburan atau menikmati dunia luar kampus ya, dengan akhir pekan atau pesiar Sabtu Minggu, jadi seperti itu, tapi tetap berada di bawah pengawasan akademik. 7. Istilahnya ada tarmadol. Apa itu tarmadol? Taruna muka dongkol. Siapa yang suka taruna muka dongkol di depan seniornya? Selanjutnya yang ke-8 ada istilah lampu taman. Apa itu lampu taman? Taruna yang botak licin karena tidak ikut kegiatan atau melakukan pelanggaran lainnya dan sejenisnya. Dan ada Kopassus. Korps Pasukan Siap Kurus. Yang ke-10 ada Abunti. Apa itu Abunti? Abunawas tingkat tinggi. Abun kata dasarnya. Jadi istilahnya kata abun ini tuh merujuk ke curang atau nggak mau ikut kegiatan ataupun menghindar, itu adalah disebut dengan abun. Biasanya dilakukan taruna-taruni yang nggak mau turun kegiatan sore ataupun pagi. Ke-11 ada ngabun atau melicik. Bisa aja tadi abunawas tinggi ke ngabun karena beda strata dan beda
tingkatan kali ya. Jadi kayak Ngabun ini ya udah taruna-taruni yang suka kaburan atau bolos dari kegiatan. Ya pokoknya berusaha menghindari kegiatan yang ada di kampus gitu. Kecuali dengan kegiatan perkuliahan. Selanjutnya ada nyakit. Nah, jadi nyakit ini taruna-taruni yang berusaha berpura-pura sakit dengan alasan sakit ataupun ke poliklinik ya untuk menghindari kegiatan yang ada di dalam kampus tersebut atau cari aman dibilang. Selanjutnya ada mantul, bukan mantap betul, tapi makan tulang. Apa itu makan tulang? Nah, jadi ketika ada pendisiplinan itu hanya melakukannya setengah-setengah. Tidak kasihan dengan rekan-rekan lainnya. Dan dia ingin enaknya sendiri. Jadi seperti itu. Contohnya, dihukum. Dia mau enaknya sendiri. Dia melakukannya setengah-setengah, tidak memikirkan rekan-rekan lainnya. Di Taruna KKP ada koral. Apa itu koral? Koral adalah korps alumni, sebuah himpunan yang mewadahi lulusan atau alumni agar tetap menjalin silaturahmi. Jadi ini sebuah organisasi yang didirikan untuk wadah berkumpulnya alumni, ya, baik itu dari anggota, baik dari ketua, hingga tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki berbagai latar belakang profesional. Istilah selanjutnya ada apatis. Apa itu apatis? Apatis merupakan karakter yang bersifat masa bodoh, mempunyai acuh tak acuh, nggak peduli dengan sekelilingnya, baik itu rekannya atau seniornya, baik itu pun hingga dosennya. Kadang justru itu malah sifat yang menimbulkan tidak baik dalam diri kita sendiri. Contohnya, teman kamar, satu kamar ada 5 orang, 4 orang yang makan, 1 orang nggak makan, itu namanya apatis, tidak korsa. Selanjutnya ada apel. Baik, apel di sini tuh untuk taruna yang mempunyai makna tuh banyak. Mempunyai fungsi dan pengendalian yang bermacam-macam. Jadi sarana untuk memberitahukan informasi. Apel juga di lembaga pendidikan sebagai kewajiban karena diatur dalam peraturan kehidupan taruna tentunya. Kalau tidak mengikuti tanpa keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan akan mendapatkan hukuman yang disiplin. Selanjutnya ada pengecekan. Apa itu pengecekan? Baik, dalam pengecekan itu ada dari pembina maupun dari senior. Pengecekan itu meliputi kelengkapan jumlah taruna-taruni, kerapihan, kebersihan, pengecekan personil dan sejenisnya. Jadi pengecekan benar-benar membuat serempak dan harus diikuti setiap. Selanjutnya ada proyek. Proyek ini adalah suatu tugas yang diberikan kepada taruna-taruni, baik itu dari senior, baik dari itu dosen, ataupun lingkungan kampus di luar kegiatan akademik. Kodok. Apa itu kodok? Sering banget taruna-taruni, ini taruna kodok banget. Ini taruna kenapa bisa kodok? Jangan, gak usah deketin dia. Jangan mau dideketin dia karena dia tuh kodok. Jadi, kodok ini adalah bukan spesies ya, tapi perlakuan seorang taruna yang menyebalkan di mata taruni karena suka banyak ceweknya gitu. Jadi suka PHP atau ya udah suka gangguin taruni. Selanjutnya ada caraka. Apa itu caraka? Baik, caraka adalah tugas jaga malam di beberapa tempat yang telah ditentukan. Jadi caraka ini biasanya dilakukan oleh seorang taruna untuk menjaga setiap pos-pos dalam memenuhi kegiatan piketnya. Selanjutnya ada Taman Diana. Taman Diana, ya, Tamparan Madya Perdana. Nah, Taman Diana ini biasa untuk orang-orang yang dieksekusi, bahwasannya dari senior ataupun dari pembina yang melakukan kesalahan fatal akan diberi hukuman dengan porsinya masing-masing di Taman Diana. Perwira barak. Baik, perwira barak ini sangat perlu untuk ditentukan siapa orangnya, siapa yang bertanggung jawab untuk menanggung-jawabi di setiap barak tersebut yang ada di dalam asrama taruna dan asrama taruni.
Kepala Wisma atau yang disebut dengan Kawis. Kawis ini bertugas untuk mengontrol semua kegiatan yang ada di asrama, termasuk dengan kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan asrama, siapa-siapa saja yang piket, yang ada di dalam wisma. Jadi mengontrol semua kebersihan yang ada di wisma tersebut. Selanjutnya ada Gibri. Apa itu Gibri? Gibri itu karakter, bukan karakter sih ya. Tapi istilah di mana senior terlihat galak, ganas, tegas di mata juniornya untuk menjadi pemimpin maupun pendidik dari junior tersebut. Ada elek-elekan. Elek-elekan itu apa? Oke, jadi elek-elekan itu adalah istilah di mana taruna-taruni itu malas-malesan untuk kegiatan. Ataupun tidak mengikuti kegiatan, tidak sigap dalam mengikuti instruksi dari senior ataupun dari pembina. Nah, ada aspura-aspuri. Apa itu aspura-aspuri? Oke, aspura itu biasa di asrama taruna. Asrama taruna namanya aspura. Aspuri asrama taruni. Ada bakti kampus, kegiatan taruna-taruni untuk melakukan bersih-bersih kampus. Biasa dibilang mokong. Mokong sama saja ya, bahwasannya artinya kayak ngabun gitu. Jadi melicik setara lah dengan itu, di mana taruna-taruni bolos dengan kegiatan yang ada di dalam kampus. Ada JM. JM itu jaga malam. Biasa dilakukan pada malam hari untuk mengontrol kampus tentunya. Menjaga keamanan yang melakukan itu mulai remaja ya, hingga perdana. Baik, selanjutnya ada bebal. Bebal itu biasa digunakan oleh senior untuk memberitahukan kepada junior bahwasannya dia itu bebal, tidak mengikuti aturan dan instruksi. Ada tuti, tukang tidur. Nih, taruna-taruni yang suka tidur di mana-mana tanpa lihat tempat, maupun itu di barisan, ataupun sedang apel, atau lagi makan mungkin. Ya, seperti itu. Taruna-taruni tukang tidur. Preti, bukan pretty, tapi preti. Nah, preti ini adalah sebutan dari preman taruni. Memisahkan diri. Jadi, memisahkan diri ini istilah untuk orang ataupun taruna-taruni yang sedang dilakukan eksekusi, ya. Jadi memisahkan diri untuk dilakukan hukuman secara pribadi. Selanjutnya ada botak licin. Biasa ini dilakukan oleh seorang taruna yang melakukan pelanggaran ya. Baik itu bidang akademik, oleh senior maupun dengan pembina. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada cantengan. Nah, jadi ini biasa taruna tingkat 1 sering cantengan karena pembasisan. Jadi taruna-taruni tidak bisa mengikuti kegiatan pagi hingga kegiatan sore karena kakinya terkendala dan bengkak. Selanjutnya ada bodrek, pasukan bodrek nih. Mana pasukan bodrek? Pasukan bodrek itu ya tidak bisa lari. Ya, tidak mengikuti lari di dalam peleton karena kakinya pincang. Sejenisnya juga dengan cantengan. Tapi ini lebih menjorok ke dalam tidak bisa ikut lari dikarenakan kakinya pincang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai istilah-istilah dari Taruna KKP. Selebihnya, jika saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.